Viewers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tepat seperti yang saya prediksikan, bahwa ternyata Roy Kiyoshi akhirnya bebas dari tahanan. Dan saat ini dia sedang menuju tempat di mana dia akan direhabilitasi. Itu artinya bahwa sebenarnya setelah di assessment, ternyata Roy ini secara tidak sengaja menggunakan sesuatu yang dianggap terlarang itu tadi, si benzo itu tadi, sehingga akhirnya dia harus dibawa ke rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap obat tersebut, dan nanti akan digantikan dengan medication atau pengobatan yang lainnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sejak dinyatakan positif urinnya dan dia harus ditahan dulu di sel sampai menunggu asesmen ini, akhirnya Roy Kiyoshi angkat bicara. Dan saat ini Roy Kiyoshi ingin menyapa semuanya, kalian semua, baik siapapun yang penasaran. Ini adalah apa yang diungkapkan secara langsung dari mulut Roy Kiyoshi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan asesmen BNNK Jakarta Selatan, kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam di RSKO, karena ketergantungan obat yang digunakan oleh Roy cukup tinggi dan membutuhkan pendamping yang cukup serius. Untuk itu, hari ini kita akan membawa Roy ke RSKO. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Roy berangkat? Gimana Dek? Tanggapannya dari ini akan dipindahkan ke RSKO. Saya mau ucapkan terima kasih semua buat keluarga besar di sini, Hasan yang dapat saya menganggap seperti keluarga besar di sini, Mas. Dan terima kasih buat semua dukungan dan support mentalnya buat saya. Roy Kiyoshi fans di seluruh negara dan seluruh Indonesia. Tanpa kalian saya nggak bisa kuat menjalani ini. Dan saya memang sakit dan saya butuh pengobatan lanjut. Dan saya cuma terakhir untuk berpesan, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, sebarkan terus kebaikan, niscaya akan kembali lagi kepada kamu. Itu aja. Kalau gini kuasa hukum saya akan berbicara. Kondisi seperti gimana hari ini? Sehat, syok. Dan ini pembelajaran juga buat teman-teman untuk tidak membeli di luar tanpa resep, dan himbauan juga buat kawan muda untuk bisa tidur secara natural tanpa konsumsi. Nah, gitu. Udah berapa lama konsumsi obat itu, Roy? Biar supaya saya mau bisa lagi. Oke. Roy ada yang ingin disampaikan? Saya pikir kami kuasa hukum Roy mengucapkan terima kasih ya kepada Polres Jakarta Selatan, Sat Narkoba, Sukasat, Bukit, ya, sudah banyak sekali membantu Roy sehingga akhirnya direhab. Mudah-mudahan Roy cepat sembuh dari sakitnya, ya, itu yang kita harapkan. Itu saja dari kami, ya, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekarang kita mau berangkat ya. Nah, dari apa yang kalian saksikan tadi, saya punya satu kartu untuk Roy di sini, dan kartu tersebut adalah kartu The Strength. Ini kartu Mayor Arcana yang ke-8, kartu The Strength. Nah, arti kartunya apa? Seperti biasa, saya tampak langit bersinar cerah. Detail per detail elemen dari kartu ini. Ada gunung yang menjulang tinggi, yang menunjukkan sebuah pencapaian.
dan ada dataran yang subur oleh banyak sekali keberlimpahan, dedaunan tumbuh, pepohonan menjulang, dan banyak sekali kehidupan yang dihasilkan dari tempat ini. Tampak satu sosok muncul. Sepasang mata muncul, dan sebuah mulut yang tampak menyeringai muncul di sini. Ada rambut-rambut di sekitar kepala itu menunjukkan ini semacam singa, atau mungkin lebih tepatnya seperti hewan legenda. Singa ini tampak melihat ke atas, menggeram. Kakinya menuju ke tanah dan jarinya menancap ke permukaan di sekitarnya. Singa ini tampak kekar di usia dewasanya. Melihat ke atas, menatap tajam, membuka mulutnya seakan-akan siap memangsa siapapun yang ada di depannya. Ekornya mengibas ke kiri dan ke kanan seakan-akan dia siap untuk melompat. Ada seorang wanita, lihat, turun ke bawah ke arah singa tersebut. Tatapannya tidak ada rasa takut sekalipun di matanya. Dia tampak tersenyum, atau lebih tepatnya dia tenang sekali. Wanita ini mengenakan mahkota yang terbuat dari bunga, dan ada beberapa bunga yang ada di bajunya, dengan mengenakan baju putih gaun panjang, menunjukkan bahwa wanita ini tampak tidak ingin menunjukkan siapa dirinya, tapi ketulusannya muncul dari dalam hatinya. Dengan kedua tangannya tampak memegang rahang singa ini tadi. Kemudian tangan kirinya mengelus kepala singa itu seakan-akan tanpa takut dia mengendalikan singa tersebut. Singa itu pun tampak jinak dan tidak melompat ke arah wanita ini. Di sini tampak terlihat bahwa wanita itu menguasai keadaan dan dia tampak bisa mengendalikan singa tersebut. Dan ini adalah kartu untuk Roy Kiyoshi yang baru saja dibebaskan dan kali ini menjalani terapi atau menjalani rehabilitasinya. Ini adalah satu petunjuk bahwa apa yang terjadi kemarin itu merupakan sebuah kekuatan untuk Roy Kiyoshi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah ini karirnya akan melonjak. Dia akan lebih terkenal dan lebih baik daripada sebelumnya. Loh, kok bisa begitu? Tentu saja bisa. Ada orang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak membunuh kita akan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. What doesn't kill us will makes us stronger. Nah, itulah yang sekarang terjadi pada Roy Kiyoshi. Sesuatu ini yang menimpa dia, kesalahannya, itu akan membuat dia menjadi lebih bersinar dan berkilau. Ini adalah tempaan yang muncul agar dia lebih berhati-hati lagi. Dan ini hanya akan terjadi jika dia bisa mengendalikan hal tersebut. Ini artinya Roy Kiyoshi harus bisa melewati sesi terapi atau sesi rehabilitasi ini hingga selesai, dan kemudian dia akan melepaskan ketergantungannya terhadap obat untuk masalah susah tidurnya, dibarengi dengan kondisi di Indonesia di mana corona ini akan semakin bisa dihadapi dengan lebih baik lagi. Sepertinya tahun di mana Roy Kiyoshi akan bersinar akan dimulai di akhir tahun 2020 ini. Dan dia pun akhirnya nanti akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini dia takutkan akan hilang. Dengan ini semua ditunjukkan bahwa yang terjadi tidak seperti yang dikatakan. Nyataannya bukan seperti yang dituduhkan. Dan ini semua tergambar jelas dari keterangan orang-orang yang menangani kasus ini. Semoga ini adalah sebuah jalan untuk menuju Roy Kiyoshi yang baru, yang lebih bersinar daripada sebelumnya. Dan kartu ini merupakan penanda bahwa gunung di belakang ini menanti Roy untuk didaki. Nah, ini adalah satu kartu yang positif. Dan untuk kalian semua, sekali lagi, jika ternyata kalian harus melakukan pengobatan atau mengkonsumsi sesuatu, pastikan itu semua aman dan bukan masuk ke daftar bahan-bahan yang berbahaya, yang tentu saja itu kalau sudah ditentukan berbahaya, akan berbahaya untuk tubuh kita dan kesehatan kita di kemudian hari. Saya Denny Darko, terima kasih. Mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk juga mengikuti giveaway dari saya. Ada di video yang sebelumnya. Silahkan komen, like, and share sebanyak-banyaknya. Semoga ini semua bisa membantu. Terima kasih dan salam.